Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang model matematika ya. Ini materi inti dari program linear ya, salah satunya ya. Sebelum bisa menyelesaikan suatu masalah dalam program linear, maka kita dituntut untuk bisa menentukan model matematika dari persoalan yang diberikan ya. Model matematika itu intinya adalah menerjemahkan bahasa di kehidupan nyata dalam bahasa matematika menggunakan ubah atau variabel. Seperti ini ya. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa program linear itu adalah penghubung antara dunia nyata dengan dunia matematika ya. Kenapa bisa menjadi penghubung? Karena adanya ini model matematika ya. Jadi masalah di dunia nyata kita alihkan ke dalam bahasa matematika, kemudian diselesaikan di dalamnya. Nah, sebelum diselesaikan, maka kita harus belajar dulu tentang model matematika. Nah, ini model matematika. Kemudian kita langsung saja ke contoh ya. Misalkan di sini saya sudah sediakan contoh ya. Seorang penjual membuat dua macam kue menggunakan dua bahan yang berbeda. Komposisi kue pertama terdiri dari 200 gram bahan pertama, jadi bahannya kan tadi ada dua ya, jadi bahan pertama, kita sebut saja bahan pertama dan bahan kedua ya, 200 gram bahan pertama dan 150 gram bahan kedua. Sedangkan komposisi kue kedua terdiri dari 180 gram bahan pertama dan 170 gram bahan kedua. Persediaan di gudang bahan pertama 72 kg dan bahan kedua 64 kg. Harga kue pertama adalah Rp1.500 dan kue kedua adalah Rp1.000. Nah, dari sini untuk membantu kita dalam untuk mempermudah membuat model matematikanya, kita buat tabelnya ya. Kita ringkas pernyataan-pernyataan ini dengan menggunakan tabel ini ya. Jadi kita sediakan itu kolomnya ada jenis kue, ada 1, 2 kan ya. Bahannya juga ada bahan 1, bahan 2. Kemudian harganya, dan kita misalkan jumlah kuenya, kalau kue pertama kita sebut saja X, dan kue kedua kita sebut dengan Y. Ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian pasokannya di gudang atau persediaannya di gudang itu, bahan satu itu tadi adalah 72 kg atau setara dengan 72.000 gram. Dan bahan keduanya adalah 64 kg atau 64.000 gram ya. Begini. Ini tabelnya ya. Oke. Ini. Oke. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya kalau jumlah kue pertama adalah X dan jumlah kedua adalah Y, maka penghasilan maksimum atau penjualan maksimum bagi penjual tersebut adalah ini harga kue pertama dikali banyaknya kue pertama, dan harga kue kedua dikalikan jumlah kue kedua ya, ditambahkan lagi nanti. Jadi 1.500 X ditambah 1.000 Y. Itu adalah ini ya, penjualan optimal 1.500 X tambah 1.000 Y. Jadi dikalikan karena jumlahnya X dan masing-masing harganya sekian. Y sekian ya. Ini satu. Ini kemarin saya sebut sebagai fungsi tujuan ya, atau fungsi objektif ya. Ini fxy sama dengan 1.500x tambah 1.000y. Kemudian ini juga
kita kalikan dengan X ya. Jadi 200 kali X itu bahan pertama yang dipakai untuk kue pertama. 180Y itu adalah bahan pertama untuk kue kedua. Nah, jumlahnya hanya tersedia 72.000 gram. Artinya tidak boleh lebih dari 72.000 gram ya pemakaiannya untuk kue pertama maupun kue kedua. Tidak boleh lebih dari 72.000 gram. Kalau tidak boleh lebih, artinya boleh kurang dan boleh juga sama, atau bisa kita tulis kurang dari sama dengan ini ya. Maksimal bahan pertama 72.000 gram, maka 200X ditambah 180Y itu boleh kurang, boleh sama dengan 72.000 gram. Dengan cara yang sama pun bisa kita terjemahkan ini yang ini gram ya. 170 gram ya, begini ya. Untuk bahan keduanya itu adalah 64.000 gram ya, jumlah maksimalnya. Sehingga 150 X ditambah 170Y itu hanya boleh kurang atau sama dengan 64.000 ya. Oke, bisa diringkas begini ya. Nah, jadi bahasanya itu adalah maksimumkan ya. Kan namanya penghasil kan pasti maunya maksimum kan. Maksimumkan Fxy sama dengan 1500X ditambah 1000Y dengan syarat 200X ditambah 180Y kurang dari sama dengan 72.000. 150X ditambah 170Y kurang dari sama dengan 64.000. Dengan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini syarat ini kenapa bisa begini? Karena ini merupakan menunjukkan jumlah kue ya. Kalau jumlah kan tidak mungkin negatif. Kalau tidak mungkin negatif ya berarti bisa 0, bisa juga positif. Artinya X lebih dari sama dengan 0 atau Y lebih dari sama dengan 0. Nah, inilah cara menentukan model matematika ya. Jadi kalau ada yang tersedia 72.000, maka yang dipakai tidak boleh lebih dari 72.000 ya. Kalau yang tersedia itu 64.000 ya berarti tidak boleh lebih dari 64.000, atau kalau tidak boleh lebih artinya boleh kurang atau sama dengan ya. Itu bahasa-bahasa seperti itu ya. Jadi di sini kita harus punya keterampilan dalam menerjemahkan bahasa kehidupan sehari-hari ke dalam bahasa matematika ya. Nah, inilah salah satu contoh dari memodelkan matematika ya, pemodelan matematika ya. Nah, kiranya ini saja dulu ya, agar durasinya tidak terlalu lama. Nanti kalau ada kesempatan kita tambah lagi contohnya ya, contoh dalam membuat model matematika ya. Saya akhiri dulu. Saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.